Selamat pagi, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat. Selamat datang kami ucapkan dalam acara peningkatan kapasitas tenaga fasilitator lapangan tahap 2 e-learning program sanitasi perdesaan padat karya tahun 2020. Yang terhormat Bapak narasumber dan yang kami hormati peserta grup 14 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Lembata, Nagekeo, dan Kota Kupang. Siaran langsung dilakukan oleh narasumber di Hotel Grand Kemang, Jakarta, dan dihadiri peserta dari di kabupaten masing-masing. Telah hadir bersama kita Bapak Ide Sasongko selaku narasumber di sesi ini. Hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai sesi pemaparan, berikut kami sampaikan alur kegiatan acara yang akan kita lalui. Acara akan berlangsung selama 2 hari, tanggal 21 dan 22 Juli 2020 untuk grup 14. Hari pertama meliputi sesi pemaparan materi pertama, dilanjutkan dengan isoma dengan mengikuti waktu Indonesia bagian Barat pukul 12 dan kelas akan dimulai kembali pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan materi kedua. Setelah kegiatan hari pertama berakhir, dilanjutkan dengan kegiatan hari kedua. Peserta harus mengisi absensi dan registrasi kembali pada pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Di hari terakhir dilanjutkan dengan sesi post-test, terakhir penutupan kegiatan. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi yang pertama, perlu kami sampaikan kembali, Bapak dan Ibu, untuk mematuhi tata tertib dalam kegiatan pelatihan ini. Kemudian registrasi untuk absen dengan link yang sudah ada di chatroom. Video dimohon untuk selalu on frame. Kemudian di akhir penyampaian materi tidak lupa untuk mengisi form evaluasi. Keaktifan dan kedisiplinan merupakan poin penting untuk penilaian Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi pemaparan pertama. Materi dengan judul pengadaan di tingkat masyarakat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ide Sasongko. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Pengadaan atau OP, Pak? Iya, pengadaan ya. Oke. Teman-teman sekalian, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sandes, hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di 3, 4, 5 kabupaten ya, 5 kabupaten, saya tidak tahu persis progres di masing-masing lokasi tugas Bapak Ibu sekalian seperti apa. Kalau sekarang mungkin rata-rata secara nasional kita sudah mulai pelaksanaan konstruksi harusnya ya. Saya tidak tahu persis untuk yang NTT, kalau saya dapat infonya mestinya sudah pencairan dana, sudah pelaksanaan konstruksi, sehingga nanti materi ini akan cukup pas kalau memang teman-teman sekarang sudah baru persiapan untuk persiapan konstruksi, materi proses, mekanisme, prosedur, dokumen apa yang diperlukan untuk pengadaan secara swakaloha di masyarakat. Namun jika memang teman-teman di lapangan sudah mulai pelaksanaan konstruksi, yang berarti mungkin sudah pengadaan bahan, pembelian bahan, pengadaan bahan sudah dilakukan, maka materi ini nanti sebagai review bagi teman-teman apakah yang sudah dilakukan oleh KSM atau tim pengadaan di lokasi tugas teman-teman itu sudah sesuai atau belum dengan juknis kita. Nanti coba kalau yang sudah mulai
yang di lokasi tugasnya sudah mulai pekerjaan konstruksi, berarti sudah ada pengadaan bahan, maka tolong nanti direview materi yang nanti akan saya paparkan, apakah itu sudah dilaksanakan di lapangan atau belum. Syaratnya, prosedurnya, mekanisme, kelengkapan dokumen yang harus ada, itu nanti tolong dicek apakah itu sudah dilakukan oleh KSM atau belum di lokasi tugas. Oke, kalau kemudian saya hanya ingin mengingatkan sebelum kita mulai ke materi, saya ingin mengingatkan teman-teman fasilitator ya, bahwa sebagai seorang fasilitator, tugas teman-teman itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Saya coba merefresh kembali, menyegarkan kembali tugas teman-teman itu sebagai fasilitator dalam rangka memberdayakan masyarakat. Ketika kita mendampingi masyarakat, ketika kita mendampingi masyarakat, maka ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sampai kemudian masyarakat itu berdaya. Saya selalu menyebutnya dengan bahasa singkat ya. Yang pertama, ketika kita datang ke suatu lokasi tugas, maka biasanya kita akan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin belum mampu, sehingga mungkin pada saat kita datang pertama, maka yang terjadi adalah seperti ini. I do, you watch. I itu berarti kita ya, fasilitator. Mungkin saat awal sekali kita datang ke suatu lokasi tugas, maka pertama mungkin semua harus kita yang mengerjakan. Masyarakat mungkin belum mampu, belum bisa, sehingga mereka hanya melihat saja apa yang kita sendiri yang harus mengerjakan. Kemudian mereka hanya sekedar melihat. Itu tahap paling dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau itu sudah dilalui, tahap berikutnya, kalau kemudian itu sudah ketika dalam proses ini, maka kita juga sambil berdiskusi, berbicara dengan masyarakat yang kita dampingi. Kalau ini sudah kita lalui, biasanya harusnya meningkat ke ini. I do, you help. Kita masih tetap yang mengerjakan. Kalau tadi tahap dasarnya kita mengerjakan, masyarakat hanya melihat saja, tapi dengan sambil berdiskusi, berbicara. Tahap lebih lanjut adalah masih kita yang melakukan, tapi masyarakat sudah mulai ikut membantu mengerjakan. Jadi itu tahap yang lebih tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian tahap yang lebih tinggi lagi adalah bagaimana kemudian mereka yang mengerjakan, you do, I help. Masyarakat sudah mulai bisa, tadi tahap kedua mereka hanya membantu, kemudian tahap ketiga, masyarakat sendiri yang sudah mengerjakan, kita hanya sekedar membantu. Mereka sudah bisa mengerjakan sendiri, kita hanya sekedar membantu. Nah, tahap yang terakhir adalah bagaimana masyarakat yang mengerjakan, dan kita sebagai fasilitator itu tinggal melihat saja. Nah, inilah tahapan yang ingin kita raih dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan inilah yang ingin kita raih dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Nah, kepuasan bagi seorang fasilitator itu adalah ketika masyarakat sudah mampu mengerjakan sendiri. Ketika mereka sudah mampu mengerjakan sendiri, mereka sudah mandiri, dinamika di masyarakat terjadi, dan kita tinggal melihat saja. Dan kepuasan kita sebagai fasilitator adalah ketika tahapannya sudah sampai di sini nih. Masyarakat sudah mampu mengerjakan sendiri dan kita tinggal melihat saja. Ini sebuah proses panjang yang memang melalui pengorganisasian, pelatihan, penyadaran, penyuluhan, dan baru sampai ke tahap ini. Nah, pengadaan masyarakat itu sebuah proses yang mungkin sampai di sini nih, sampai di tahapan ini, di mana kita mengajarkan kepada masyarakat, kemudian mereka mampu mengerjakan sendiri, dan nanti karena pengadaan ini adalah salah satu yang nanti akan diaudit ya, biasanya pengadaan bahan itu salah satu target auditor ya, dan itu auditnya sendiri pasti akan terjadi ketika fasilitator TFF sudah tidak di lapangan lagi. Mungkin audit untuk tahun anggaran ini baru akan dilakukan di tahun 2021, di mana mungkin TFL sudah tidak ada di lokasi lagi, mungkin sudah pindah lokasi tugas atau di mana. Nah, tahapan itulah mungkin yang kemudian kita harapkan nanti mereka itu sudah mandiri, mereka sudah mampu menjelaskan proses pengadaannya kepada auditor, mereka sudah mampu dokumen-dokumen yang harus disiapkan, mereka juga sudah siap, sehingga
Jangan sampai kemudian nanti di audit pun teman-teman harus masih dipanggil lagi untuk menjelaskan. Nanti mereka sudah mampu menjelaskan. Ya. Selanjutnya, pengadaan sendiri sebenarnya berhubungan dengan 3 hal ya. Kalau kita lihat pengadaan, sebenarnya kita hanya berhubungan dengan 3 hal. Barang, ada penyedia, dan ada pembeli. Nah, pengadaan berhubungan dengan ini. Harus ada barang, jelas apa yang akan dibeli oleh KSM. Ada penyedianya, supplier atau toko atau masyarakat setempat, dan ada pembeli. Pembelinya siapa? Pembelinya berarti ini KSM ya. Pembelinya KSM. Nah, 3 hal inilah yang nanti harus ada dalam proses pengadaan. Nah, pengadaan sendiri sebenarnya prinsip utama pengadaan adalah bagaimana uang yang kita belanjakan itu, uang yang dibelanjakan oleh KSM itu akan mendapatkan barang yang tepat. Mendapatkan barang yang tepat. Prinsipnya sebenarnya itu. Jadi, bagaimana uang yang dibelanjakan oleh KSM itu akan mendapatkan barang yang tepat. Barang yang tepat itu apa? Barang yang tepat itu yang berkualitas. Berkualitas. Kemudian kuantitasnya juga sesuai dengan yang memang sudah diperhitungkan ya, yang di RAB sudah ada. Dan kemudian yang lainnya adalah waktunya. Waktu pengadaannya sesuai dengan yang sudah diperhitungkan. Jadi 3 hal itu ya. Bagaimana uang yang dibelanjakan oleh KSM itu mendapatkan barang yang tepat, mendapatkan barang yang tepat. Barang tepat itu yang apa? Yang kualitasnya baik, yang jumlahnya juga cukup, waktu pengadaannya sesuai yang sudah diperhitungkan di rencana kita, di jadwal kerja kita, sesuai yang ada di jadwal kerja kita. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita capai. Yang ingin kita capai adalah ini. Nah, kemudian bantainya ini. Bagaimana sebenarnya proses pengadaan kita di masyarakat itu seperti apa? Kita sesuai dengan di Juknis, kalau teman-teman baca, pengadaan kita di masyarakat adalah pengadaan secara swakelola ya. Pengadaan secara swakelola. Itu sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Kalau dulu di tahun 2010 di Perpres tahun 2010 itu tipe swakelola itu ada tiga tipe. Tapi di tahun 2018 yang diperbarui, tipe swakelola itu ada 3 tipe ya. Tipe 3 dulu hanya sampai tipe 3, kalau yang 2018 tipe 3 itu kemudian dipecah lagi menjadi tipe 3 dan 4. Nah, di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 itu disebutkan apa saja pekerjaan pengadaannya secara swakelola. Itu ada beberapa persyaratan, kalau teman-teman baca di itu ya, ada beberapa persyaratan. Salah satunya misalnya pengadaan alat militer itu bisa swakelola karena itu menyangkut kepentingan negara ya. Kemudian pekerjaan yang bersifat rahasia negara, pekerjaan yang bersifat penelitian atau pengembangan, pekerjaan yang kreatif yang memang memerlukan keahlian khusus. Nah, termasuk ada salah satu disebutkan di dalam Perpres itu, yaitu pekerjaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, disitulah kita masuk. Disitulah di program SADES ini masuk, pekerjaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, itulah tipe kita. Sehingga memang di SADES ini kita masuk di tipe swakelola tipe 4 ya. Jadi tadi seperti saya sebutkan, ada tipe 1, tipe 2, ini swakelola ya. Swakelola tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, 4 lah. Kita masuk di tipe 4. Kalau tipe 1 ini biasanya adalah
dikelola oleh kementerian. Perencanaan anggarannya, pelaksanaannya, pengawasannya itu langsung dari kementerian. Itu tipe 1 biasanya. Tipe 2 itu perencanaannya, pengawasannya oleh kementerian, pelaksanaannya oleh daerah, oleh daerah atau oleh pihak ketiga. Tipe 3 ini biasanya perencanaan, pengawasannya oleh kementerian atau yang punya anggaran, yang melakukan organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu biasanya harus berbadan hukum. Nah, kita yang tipe 4 ini. Perencanaannya oleh kementerian lembaga, seperti kita direncanakan oleh pusat, PUPR pusat, tapi pelaksanaan dan pengawasannya oleh kelompok masyarakat. Nah, kita itu masuk di tipe 4 ini. Tipe swakelola yang tipe 4 masuk perencanaan oleh kementerian lembaga, PUPR, tapi pelaksanaan pengawasannya oleh kelompok masyarakat langsung, ya dalam hal ini KSM dan masyarakat. Nah, di struktur KSM kalau teman-teman lihat di Juknis, yang KSM sudah dibentuk oleh teman-teman di tahapan perencanaan, di dalam struktur KSM itu kan ada beberapa seksi ya. Di samping sekretaris bendahara ada beberapa seksi. Nah, salah satunya kalau kita lihat ada seksi konstruksi, seksi pengadaan bahan dan jasa, barang dan jasa, kemudian ada seksi pengawasan, dan kemudian seksi konstruksi dan seksi perencana. Nah, siapa yang melakukan pengadaan barang dan jasa di program kita? Yaitu yang diberi kepada di seksi ini, seksi pengadaan barang dan jasa ya. Nanti yang disitulah nanti tim pengadaan itu ada di seksi itu, di seksi pengadaan barang dan jasa. Nah, tentu saja dengan supervisi atau dengan pengawasan oleh KSM, ketua KSM-nya. Kemudian etika apa yang harus dipegang oleh tim pengadaan ya? Ada etika apa yang harus dipegang oleh tim pengadaan? Yang pertama etika. Yang pertama, dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Ini harus dipegang oleh tim pengadaan. Dia harus bertanggung jawab, harus mandiri, dia mampu melakukan survei sendiri, dia bekerja sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. Dan yang penting dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dalam arti apa yang dilakukan dia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Kalau ada kekurangan, ada kelebihan, dia harus bertanggung jawab. Yang kedua, rahasia. Rahasia ini di kita tidak sepenuhnya rahasia ya, karena bagaimanapun kita program yang transparan dan akuntabel, sehingga mungkin harga-harga bahan yang ada di RAB itu juga masyarakat sudah tahu, karena kita kan wajib perencanaan kita itu disosialisasikan di masyarakat, sehingga mungkin banyak masyarakat yang sudah harus tahu harga-harga material yang ada di RAB. Nah, jadi rahasia di sini dalam arti rahasia yang tidak mutlak rahasia ya. Yang ketiga, kesepakatan yang dibangun itu harus dipatuhi. Jadi patuh terhadap kesepakatan ya. Terhadap kesepakatan. Artinya begini, mungkin ada beberapa pengadaan itu yang harus melalui penawaran ya, ada penawaran dari supplier yang nilainya di atas 50 juta, nanti ada ketentuannya ya. Itu kan harus ada penawaran dari supplier, dari toko, kemudian penawaran itu dibuka di depan forum, kemudian ditentukan siapa pemenangnya. Jadi ketika terjadi penawaran, ada persaingan harga, maka ketika sudah diputuskan pemenangnya adalah si A, maka kita harus patuh, semua harus patuh di situ, termasuk tim pengadaan. Jangan sampai kemudian dia membatalkan karena ada kepentingan khusus. Yang lainnya adalah ini harus waktu harus ditepati waktunya. Kemudian kalau perlu ada sanksi nanti. Kalau ada sanksi juga bisa saja diterapkan sanksi di situ supaya kesepakatan itu betul-betul mengikat, tidak hanya sekedar kesepakatan tapi kemudian tidak ditepati atau sehingga target-target waktu ini bisa terlampaui. Jadi ini beberapa
etika pengadaan, di samping beberapa etika yang lainnya harus dipegang ya, termasuk adanya konflik of interest. Ini pasti sering terjadi. Kalau kita bekerja di desa, biasa saya sudah cukup lama bekerja di pemberdayaan dari tahun 95. Dulu tahun 95 saya sudah menjadi TFL seperti teman-teman, mungkin teman-teman masih SMP, SMA, saya sudah menjadi TFL dulu di program pemberdayaan pertama di Indonesia dulu, namanya pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal dulu dari Bank Dunia. Itu jelas saya sudah di TFL. Di pengalaman saya ketika kita bekerja sebagai fasilitator pada program pemberdayaan masyarakat, pasti banyak kepentingan-kepentingan yang ingin masuk. Entah itu kepentingan dari kepala desa, entah dari tokoh masyarakat, entah dari kecamatan, entah dari ketua KSM-nya sendiri, itu pasti ada kepentingan. Bahkan kadang-kadang mungkin ada kepentingan dari kabupaten dan sebagainya, atau bahkan PPK. Nah, tim pengadaan harus bersifat bersifat jujur, mandiri, jangan sampai kemudian terpengaruh oleh kepentingan-kepentingannya, atau bahkan kemudian tunduk terhadap kepentingan-kepentingan. Makanya untuk itu berarti tim pengadaan harus punya aturan-aturan yang harus dipegang ketat. Aturan-aturan yang dari awal sudah disampaikan, sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk itu dia tidak bisa, karena aturannya sudah jelas. Aturannya sudah jelas disepakati di masyarakat. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai mengadakan pembelian bahan atau mulai kita melakukan pengadaan barang dan jasa, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ini tugas TFL teknik terutama nanti ya. Yang pertama adalah bagaimana KSM, termasuk tim pengadaan ya, KSM itu di dalamnya ada tim pengadaan, bahkan mungkin seksi-seksi yang lain. Bagaimana KSM ini memahami RKM, terutama RAB. Ini tugas penting pertama teman-teman TFL teknik terutama. Bagaimana TFL teknik memahamkan, mensosialisasikan RKM, RAB ini kepada KSM, terutama kepada tim pengadaan. Ini tugas utama. Karena ketika mereka akan melakukan pembelian bahan atau jasa, mereka harus memahami dulu RAB-nya seperti apa. RAB-nya seperti harus dipahami. Nah, kalau kebanyakan RAB kita itu saya sering menyebutnya sebagai RAB proyek ya. RAB proyek itu kan biasanya kan RAB kita itu kan bentuknya kan masih bentuk harga satuan ya. Yang muncul kan ada harga satuan di RAB kita itu, biasanya harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan, jadi muncul misalnya pasangan bata per meter persegi berapa, walaupun dianalisa ada bahannya sekian, tukangnya sekian, pekerjaannya sekian. Pekerjaan cor beton per meter kubik berapa rupiah, walaupun dianalisa ada juga bahannya apa saja, pekerjaannya apa saja. Nah, RAB yang seperti ini akan sulit dipahami oleh tim pengadaan, tim pengadaan. Jadi ini yang RAB seperti ini akan sulit dipahami oleh tim pengadaan, sehingga tugas teman-teman teknik adalah bagaimana menyederhanakan RAB ini disederhanakan, kalau saya istilahkan menjadi RAB pemberdayaan. RAB pemberdayaan itu yang seperti apa? Yaitu RAB yang di situ sudah ada breakdown atau pemecahan dari harga satuan ini. Jadi kalau teman-teman lihat di RPD itu, di rencana penggunaan dana RPD yang misalnya 70%, itu kan di kolom paling kiri kan ada kebutuhan ya. Nah, tugas teman-teman TFL adalah menghitung itu, membreakdown, mengurai dari semua RAB ini berapa kebutuhan semen yang akan harus dibeli, berapa
batang besi 10 mili yang harus dibeli, berapa meter kubik pasir yang harus dibeli, berapa meter kubik batu yang harus dibeli, berapa buah bata yang harus dibeli. Itu di breakdown dulu. Tugas TFL Teknik membreakdown ini, sehingga KSM ini sudah punya pegangan. Oh, berarti saya harus membeli semen sebanyak sekian sak, saya harus membeli pasir sebanyak sekian kubik, saya harus membeli bata sekian buah. Itu mereka sudah punya pegangan. Nah, inilah yang penting mereka memahami RAB itu RAB yang sederhana yang sudah di breakdown seperti itu. Jangan diberikan begitu saja RAB yang ada di dokumen RKM itu, mereka tidak akan memahami. Jadi tugas TFL Teknik adalah menyederhanakan RAB yang ada di RKM itu menjadi RAB yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh RKM sebagai pegangan mereka untuk nanti melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau ini sudah, kalau RKM sudah, maka langkah berikutnya adalah ini, melakukan rembuk warga. Lakukan rembuk warga. Apa yang dilakukan pada rembuk warga? Yang pertama, menyepakati tentang bahan apa saja yang dibeli di toko atau supplier, yang harus dibeli di toko atau supplier, dan bahan mana saja nanti yang bisa diadakan oleh masyarakat, diadakan sendiri oleh masyarakat. Itu di rembuk itu ditentukan, disepakati bersama. Mana bahan yang memang itu harus beli dari luar, biasanya bahan pabrikasi ya, biasanya semen, besi tulangan, kloset, spandek, apalagi paku dan sebagainya, yang kecil-kecil itu pasti harus beli dari supplier. Tapi mungkin saja ada bahan yang itu bisa dibeli dari masyarakat. Masyarakat setempat ada yang mengumpulkan. Misalnya kalau lokasi itu dekat dari sungai, ada pasir misalnya, ada batu kali atau batu gunung, ada masyarakat yang membuat bata misalnya, itu disepakati di rembuk ini. Berarti yang diadakan oleh masyarakat ini tidak perlu harus kita beli dari luar, cukup dari masyarakat. Tentukan mana yang harus beli dari toko, mana yang harus beli dari masyarakat. Yang kedua, sepakati harga. Kalau ini dibeli dari masyarakat tadi. Kalau ini dibeli dari masyarakat, sepakati aja di rembuk itu. Sepakati harganya. Misalnya pasir harganya berapa? Disepakati di situ. Nah, usahakan ini tidak dimonopoli oleh satu orang. Kalau yang mengumpulkan masyarakat jangan dimonopoli oleh satu orang ya. Tapi ada beberapa warga desa yang dia menjadi pengumpul, misalnya pengumpul pasir, sehingga kita belinya jangan hanya di satu orang, di banyak orang, tapi disepakati harganya untuk yang pengumpulan oleh masyarakat. Yang kedua, disepakati juga tentang tim yang akan melakukan survei. Nah, ini nanti ada yang namanya berita acara pembentukan tim pengadaan ya. Jadi kalau di KSM itu ada seksi pengadaan barang dan jasa, itu seksi ya, seksi. SK-nya SK KSM. Maka nanti di belakang akan saya jelaskan, maka di rembuk ini juga nanti harus disepakati, harus dibuat berita acara pembentukan tim pengadaan. Boleh orangnya sama dengan yang ada di seksi pengadaan barang, boleh kemudian orang itu mungkin sebagian dari seksi pengadaan barang, mungkin ada sebagian yang lain, silakan, itu disepakati di rembuk ini. Kemudian baru nanti melakukan, kalau ini semua sudah dilakukan, ini sudah dihitung berapa yang harus dibeli, survei kemana, baru kemudian kita melakukan, baru tim pengadaan itu melakukan survei di lapangan. Jadi ini kira-kira yang harus disiapkan sebelum tim pengadaan itu melakukan survei. Tadi pertama RKM itu harus dijelaskan kepada tim, terutama RAB-nya, tugas TFL Teknik. Kemudian lakukan rembuk warga dulu, sepakati di sini bahan apa. Oh ya, satu lagi yang lupa, di samping bahan adalah upah. Upah yang harus disepakati. Tadi bahan mana yang harus
beli dari toko, dan mana yang harus oleh pengadaan. Upah juga disepakati. Upah, apakah tenaga kerjanya, upah atau tenaga kerja ya, apakah tenaga kerja yang akan bekerja di kegiatan kita itu cukup diambilkan dari dalam desa, artinya ada tukang dan pekerja yang memang cukup dan sanggup dari dalam desa sendiri, atau itu harus mendatangkan dari luar. Itu disepakati di rembuk ini. Oh ternyata tenaga kerja kita kurang, tukang kita kurang, padahal kita akan membangun serentak misalnya 20 titik serentak, berarti kurang tukangnya, berarti harus mendatangkan dari luar. Itu disepakati di sini. Disepakati di sini, termasuk berapa upahnya, disepakati di sini. Untuk tukang berapa, untuk pekerja berapa. Nah, satu lagi yang cukup penting juga di dalam rembuk ini disepakati adalah model pembayarannya. Model pembayaran upah. Model pembayaran upahnya mau seperti apa? Kalau di kita itu sebenarnya kan ada dua model ya. Model pembayaran upah itu dimungkinkan ada dua. Yang pertama adalah upah harian. Yang kedua adalah upah borong. Ya, ada dua ya. Upah harian maupun upah borong itu disepakati di situ, di rembuk ini. Oke, untuk pekerjaan kita nanti modelnya upah harian, tapi tugas teman-teman TFL Training adalah menjelaskan kepada masyarakat kelebihan dan kekurangannya masing-masing ini, masing-masing model pembayaran upah ini. Kalau upah harian, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau upah harian, kelebihannya apa, kekurangannya apa, silakan masyarakat memutuskan. Mau pakai upah harian atau upah borong ya. Upah borong ya, bukan borongan ya. Kalau borongan itu berarti bahan sama terima jadi KSM itu upah itu borongan. Tapi di kita itu upahnya yang diborongkan. Bahan-bahannya tetap dibeli oleh KSM. Jadi yang diborongkan upahnya saja. Nah, kalau pengalaman kita selama ini, kalau upah harian ini kelebihannya memang mungkin pekerjaannya lebih rapi, lebih baik karena dia dibayar per hari. Jadi, tapi resikonya, kelemahannya, kalau kita tidak tegas kepada pekerja, mereka mungkin banyak merokoknya, banyak istirahatnya, banyak ngobrol-ngobrolnya, sehingga akhirnya pekerjaan yang harusnya di RAB kita perhitungan hanya selesai 2 hari, bisa selesai sampai 3 hari, bahkan mungkin 4 hari. Maka akan terjadi pembengkakan biaya. Nah, itu yang tidak kita harapkan, kelemahannya upah harian. Kalau upah borong bagaimana? Upah borong memang pasti tidak akan terjadi pembengkakan biaya, karena kita sudah pastikan, misalnya di RAB sudah kita hitung untuk membangun bilik itu dari galian, fondasi, pasangan bata, plesteran, pasangan keramik, sampai masang pintu, masang angin-angin, pasang atap, itu di RAB kita sudah tahu berapa upahnya. Nah, tinggal nilai itu ditawarkan ke masyarakat. Nah, itu pasti nilai atas plafon kita paling atas ya senilai yang ada di RAB. Artinya dana pasti tidak akan membengkak, tapi memang risikonya karena namanya upah borong, mereka pasti pengen cepat-cepat selesai ya, pengen cepat selesai, sehingga kadang-kadang mungkin kualitasnya menjadi berisiko untuk jelek. Nah, itu tugas tim konstruksi, seksi konstruksi tadi dan seksi pengawasan itu yang harus ketat mengawasi supaya memastikan kualitasnya terjaga untuk yang upah borong. Nah, ini silakan, itu masyarakat silakan menentukan mau upah borong atau upah harian, itu disepakati di sini untuk yang pengadaan jasa ya, untuk pengadaan jasa. Kalau pengadaan barang tadi itu bahannya dari mana yang dari toko dan mana yang dari masyarakat. Jadi ini langkah-langkah sebelum melakukan survei. Langkah-langkah sebelum melakukan survei, tim pengadaan melakukan survei harga, maksudnya survei harga ini dilakukan dulu tadi. KSM difahamkan RAB-nya dulu, kemudian lakukan rembuk untuk membahas ini beberapa poin ini tadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian baru tim pengadaan melakukan survei ya. Baru tim pengadaan melakukan survei materi, survei harga ya. Jadi mungkin dulu ketika
tahapan membuat RAB, RKM maupun buat RAB kan KSM juga sudah survei ya, sudah survei harga juga di beberapa toko. Tapi itu adalah survei untuk menentukan harga bahan yang akan dicantumkan di RAB. Nah, biasanya harusnya harga yang dicantumkan di RAB itu adalah harga rata-rata dari hasil survei. Misalnya survei harga semen di 3 toko, harganya bervariasi, yang masuk di RAB itu adalah harga rata-rata dari 3 toko itu, bukan harga yang terendah ya. Ini yang sering salah. Nah, bukan harga terendah, tapi harga rata-rata. Harga rata-rata yang dari hasil survei itu yang masuk di RAB. Nah, ketika kita mau memulai konstruksi, mulai pekerjaan konstruksi, maka kita melakukan survei lagi, survei harga lagi. Bisa di toko yang sama yang dulu disurvei. Kalau harganya masih sama, nah, barulah di sini di saat pengadaan inilah baru ditentukan harga terendahnya. Jadi mungkin saja di RAB karena dulu harganya rata-rata harga semen misalnya 50.000, ketika nanti di proses pengadaan bisa saja karena harga terendahnya 48.000 bisa saja terjadi. Nah, sisa itu nanti untuk pengembangan, nanti kalau dikumpulkan sama di belakang untuk pengembangan. Nah, itu yang harus dipahamkan tentang survei ini. Jadi tetap mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus melakukan survei harga? Kita dulu di perencanaan sudah melakukan survei, beda ya. Survei dulu adalah untuk menentukan harga di RAB, harga material. Kalau survei sekarang untuk menentukan siapa yang akan di toko mana atau supplier mana yang akan kita lakukan pembelian. Tentu saja dengan ketentuan itu harga terendah dan kualitasnya sesuai yang sudah ditetapkan. Jadi kita punya aturan seperti ini ya. Di Sandes sesuai dengan kepres itu ada yang namanya pengadaan langsung, dan pengadaan tidak langsung atau sebenarnya istilahnya lelang sederhana. Lelang sederhana. Artinya bukan lelang seperti yang di proyek-proyek besar ya, tapi kita di pengadaan barang secara swakelola itu namanya lelang sederhana, bukan lelang seperti proyek-proyek itu. Jadi gini ya, ada 2 macam pengadaan. Pengadaan langsung dan pengadaan tidak langsung, lelang sederhana. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya adalah untuk pengadaan langsung ini untuk nilai di bawah 200 juta, di bawah 200 juta ya. Untuk yang lelang sederhana itu di atas 200 juta. Jadi untuk pengadaan barang di kita, jika nilainya masih di bawah 200 juta, maka itu pengadaan langsung, masih dianggap pengadaan langsung. Untuk nilai yang di atas 200 juta, itu pakai lelang sederhana. Ini ketentuan di kita ya. Jadi, nah, pengadaan langsung ini, untuk nilai yang di bawah 200 juta ini juga ada ketentuannya. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama, untuk nilai di bawah 10 juta, itu tadi langsung, cukup dari harga survei, pengadaan secara langsung, cukup dengan bukti kwitansi. Buktinya kwitansi. Yang kedua, untuk pengadaan antara 10 juta sampai 50 juta, ini juga masih langsung, survei perbandingan aja. Buktinya dengan nota dari toko dihampiri dengan kwitansi. Nah, untuk pengadaan antara 50
juta sampai 200 juta, ini sama, masih pengadaan langsung juga, artinya survei dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dengan surat perintah kerja, SPK, itu dengan surat perintah kerja. Ini ya ketentuannya ya. Ketentuannya ya untuk pengadaan. Kalau untuk pengadaan di atas 200 juta, saya anggap ini tidak akan terjadi di kita ya. Karena rata-rata kita tidak akan mungkin pengadaan di atas 200 juta, sehingga kita bisa abaikan yang ini. Kita abaikan yang pengadaan tidak langsung di atas 200 juta. Nah, kita konsentrasi di pengadaan langsung yang aturannya seperti ini. Di bawah 10 juta itu pengadaan langsung, survei, tentukan harga, buktinya kwitansi. Antara 10 juta sampai 50 juta sama, survei di beberapa toko, perbandingan, tentukan harga terendah, kualitas sesuai, buktinya nota toko dan dilengkapi dengan kwitansi. Tapi nanti ada dokumen lain yang harus dilengkapi juga ya. Kemudian untuk 50 juta sampai 200 juta itu tetap pengadaan langsung, survei di beberapa toko atau penawaran dari beberapa toko. Kemudian ini harus dengan surat perintah kerja. Ini antara 50 sampai 200 juta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan pengadaan kita itu masuk di mana? Pengadaan kita itu masuk di mana itu bagaimana cara menentukannya? Pengadaan kita itu apakah masuk yang poin 1 tadi di bawah 10 juta, atau poin 2 10 sampai 50 juta, atau poin 3 50 juta sampai 200 juta. Nah, ketentuannya seperti ini. Yang pertama sebagai acuan teman-teman adalah RPD. Acuan pertama adalah RPD. Kita punya 2 RPD ya, RPD 1 dan RPD 2. RPD 1 itu berarti 245 juta ya, yang 70%. RPD 2 berarti 105. Ya, RPD 1 245 juta, RPD 2, RPD 1 pun ini nanti kan sesuai ketentuan di kita, ketentuan kita kan RPD 1 itu kan minimal 3 kali ya. 3 kali pengambilan ya. Berarti ada 3 RPDB ya. RPDB. Kalau yang ini kan minimal 2 kali. 2 kali berarti ada 2 RPDB. Walaupun pada kasus-kasus tertentu untuk lokasi-lokasi yang jarak ke banknya cukup jauh, ada dispensasi, mungkin bisa kurang dari 3, bisa kurang dari 2. Kalau itu jaraknya seperti di daerah Papua yang dia cukup jauh ke bank, mungkin biaya untuk ke bank aja sudah habis berjuta-juta, jadi mungkin ada dispensasi. Oke, yang jadi acuan kita untuk menentukan apakah pengadaan barang kita itu masuk tadi kategori 10 di bawah 10 juta, kategori 10 sampai 50 juta, atau kategori 50 sampai 200 juta, ini adalah ini, RPD ini. Jadi ketika teman-teman membuat RPD pertama kan senilai 245 juta. Dari RPD ini kan teman-teman sudah ada kebutuhan bahan di situ ya. Sudah ada rencana pembelian bahan. Mau dari 245 juta ini, misalnya RPD 1 di situ untuk pembelian apa? Semen sekian sak, besi tulangan sekian batang, pasir sekian kubik, batu fondasi sekian kubik, apalagi itu kan sudah tertera di RPD ini ya. Udah di situ sudah disebutkan pembelian bahan, biasanya ada bahan, ada alat, ada upah, ada POP KSM. Di RPD kan dirinci seperti ini. Nah, dari alat mungkin bisa saya abaikan, kan alat di kita kan cukup kecil ya. Upah juga rata-rata dari masyarakat setempat, sehingga pengadaannya mungkin lebih banyak ke pengadaan bahan ya, bahan atau barang. Nah, dari sinilah kemudian dilihat kebutuhan bahan di RPD itu dilihat. Yang dimaksud persyaratan rupiah tadi adalah pengadaan di satu toko, pengadaan di satu supplier atau satu toko. Jadi misalnya begini, teman-teman melakukan survei, survei harga bahan, survei harga.
katakanlah misalnya semen, survei harga semen katakanlah. Ada di toko A, toko B, toko C. Nah, katakanlah misalnya itu ya. Misalnya ini semen dan besi. Katakanlah ini saya buat seperti ini ya. Misalnya ini semen dan ini besi. Besi tulangan maksudnya. Di toko A harga semen katakanlah 50.000. Di toko B ternyata 53.000 atau 55 lah. Di toko C ternyata 48.000. Dan besi ternyata di toko A harganya katakanlah berapa? 40.000. Ini hanya contoh aja ya. Mungkin harganya berbeda-beda antar daerah ya. Kemudian di sini ternyata di sini 38.000 katakanlah. Dan di sini ternyata harganya 42.000. Nah, dari harga ini kan kemudian kalau kita mau lebih efisien kan berarti semen berarti saya beli di toko C karena paling murah di toko C. Besi saya beli di toko B karena paling murah di toko B. Nah, syarat harga-harga ini tadi, syarat ini adalah ketika misalnya kita beli semen tadi, semen di toko C, itu total pembelian kita di RPD ini, total pembelian di RPD kita yang kita rencanakan, misalnya semen 100 sak katakanlah. Semen 100 sak. 100 sak jumlahnya kita di RPD kita itu kita beli 100 sak RPD 1 ya. Semen kita mau beli 100 sak. Berarti 100 sak kalikan 48.000 berapa nilainya? Nah, nilainya itulah yang kemudian kita cocokkan di sini. Masuk di mana? Masuk di bawah 10 juta, 10 sampai 50 juta, atau 50 sampai 200 juta. Demikian. Jadi, acuannya adalah nilai yang kita beli, nilai rupiah yang kita beli di satu tempat, di satu toko atau supplier. Itu sebagai acuan masuk di mana dia. Masuk di mana ini ya. Acuannya itu ya. Nah, bisa saja mungkin misalnya di satu toko semua harganya murah di situ. Semen lebih murah, paling murah, besi tulangan paling murah, kemudian apa? Apalagi yang biasa kita beli di toko itu yang ada pabrikasi ya, biasanya kita buat sebagai pabrikasi ya. Semen, besi biasanya di satu toko. Ternyata ini semuanya paling murah di satu toko, dan ketika kita jumlah nilainya ternyata sampai di atas 50 juta. Di atas 50 juta, berarti ini berlaku, ketentuan ini berlaku ya, ada SPK ini berlaku berarti. Ketentuan ada SPK berlaku. Tapi kalau ternyata di jumlah nilainya 30 juta atau 40 juta, berarti berlaku ketentuan yang ini. Ketentuan yang nomor 2 ini. Ternyata kurang dari 10 juta, berarti berlaku ketentuan yang nomor 1 ini. Jadi caranya begitu. Jadi kita survei dulu, kemudian kita tentukan kita mau beli yang di satu tempat itu nilainya berapa. Nilainya berapa. Itulah kita cocokkan ini sesuai dengan yang ketentuan yang mana. Bukan kemudian dari dari RPD kita hitung semua, kita di RPD kita rencana untuk pembelian bahan totalnya, kalau dengan RPD 245 mungkin bisa total bahannya bisa 50 juta. Berarti harus ketentuan yang 50 sampai 200 juta, bukan itu ya. Tapi dilihat dulu, disurvei dulu, kita mau beli di satu tempat itu nilainya berapa. Kita mau beli di satu toko, itu nilai totalnya berapa. Bisa di satu toko itu untuk satu jenis bahan, bisa di satu toko itu mungkin 2 jenis bahan, itu tergantung dari survei harga tadi ya. Itu baru cocokkan dengan ketentuan tadi. Itu yang betul dalam proses pengadaan adalah seperti itu ya. Kemudian untuk pengadaan yang dari masyarakat, yang tadi di rembuk desa tadi kan kita sepakati mana yang harus dibeli bahan dari toko atau supplier, mana yang itu cukup
kita beli dari masyarakat setempat. Nah, khusus untuk pengadaan yang dari masyarakat, yang dikumpulkan oleh masyarakat, ya buktinya cukup kwitansi ya, karena masyarakat kan tidak punya nota. Kalau toko mereka punya nota, ada biasanya di nota itu ada kopnya, nama tokonya, kemudian di bawah nanti harus ada stempel tokonya. Tapi kalau pengadaan oleh masyarakat langsung, misalnya masyarakat yang mengumpulkan pasir atau batu fondasi atau batu bata, maka buktinya cukup dengan kwitansi. Masyarakat tidak punya nota ya, jadi cukup dengan kwitansi. Mau pakai kwitansi yang beli sudah jadi dari toko atau kwitansi yang teman-teman print sendiri, kwitansi yang di print, silakan. Yang penting itu harus jelas menyebutkan barangnya apa, jumlahnya berapa, harga per unitnya berapa, total harganya berapa, ada yang tanda tangan. Nah, yang tanda tangan masyarakat harus jelas namanya siapa, syukur dilampiri dengan fotokopi KTP-nya. Itu akan lebih menguatkan kalau nanti ada pemeriksaan. Jadi di samping nama jelas ada lampiran fotokopi KTP si penjual yang masyarakat itu akan lebih kuat nanti kalau ada pemeriksaan. Kemudian kalau syarat-syaratnya sama. Syaratnya tetap berlaku tadi. Di bawah 10 juta, 10 sampai 50 dan 50 sampai 200. Itu kemudian kalau ada biaya-biaya langsir ya, entah langsir itu dari pakai truk atau langsir manusia, itu saya sarankan dihitung tersendiri, jangan dimasukkan di harga bahan. Kecuali memang misalnya itu diantar langsung oleh toko pakai truk, itu silakan. Tapi kalau dengan kasus tadi misalnya semen paling murah di toko A, berarti kita beli semen di toko A. Besi tulangan ternyata yang lebih murah di toko B, berarti besinya di toko B. Lebih baik KSM menyewa truk gitu, terus kemudian dia ngambil bahan di dua lokasi itu, diangkut sendiri. Itu nanti biaya angkutnya dibuat terpisah, tidak masuk sebagai harga bahan. Nah, kemudian apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi? Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi apa saja? Untuk dokumen pengadaan barang dan jasa itu kita bedakan hanya menjadi dua. Yang di bawah 50 juta, di bawah 50 juta itu dokumen yang harus dipenuhi adalah tadi ya, berita acara pembentukan tim pengadaan, itu harus ada berita acara saja ya. Berita acara. Tadi ketika melakukan rembuk warga itu sudah bisa dibuat dibentuk di situ, dibuat berita acaranya pada hari ini pada rembuk warga dihadiri oleh ini betul disepakati, dibentuk tim pengadaan dengan nama sebagai berikut A1, 2, 3, sudah diketahui KSM, diketahui kepala desa, itu sudah jadi berita acara. Yang kedua adalah berita acara survei. Berita acara survei harga ya, survei harga. Ini formnya ada di Juknis, ada di lampiran Juknis, di situ bunyinya ada nanti contohnya siapa saja berita acara yang ada hari ini yang sudah tim pengadaan yang melakukan ada ABCD, kemudian ada berita acara hasil survei, maka harga bahan untuk material ini di toko ini berapa, di toko ini berapa, ini ada berita acara surveinya. Kemudian juga dilengkapi lagi dengan berita acara penentuan toko. Penentuan toko atau supplier ya. Jadi kalau sudah di hasil survei, di berita acara survei tadi kan ada harga semen di toko A sekian, toko B sekian, toko C sekian, harga besi ini. Nah, kemudian nanti diperkuat dengan berita acara penentuannya. Di situ dibunyikan misalnya semen beli di toko A, besi beli di toko A atau beli di toko B, itu disebutkan di dalam berita acara penentuan ini ya. Berita acara penentuan toko ini, dan terakhir ada nota dan kwitansi. Nah, ini kelengkapan untuk pengadaan di bawah 50 juta. Pengadaan langsung di bawah 50 juta, maka harus memenuhi
dokumen-dokumennya harus dipenuhi nih. Nah, tolong teman-teman TFL cek yang kalau yang sudah melakukan pengadaan, di lapangan, tolong dicek apakah dokumen-dokumen persyaratan ini sudah dipenuhi belum oleh tim pengadaan atau oleh KSM. Sudah ada belum nih dokumennya untuk pembelian di bawah 50 juta ya? Sudah dipenuhi belum nih? Berita acara tim pengadaan, berita acara survei, berita acara penentuan toko, dan berita acara dan nota kwitansi ini sudah lengkap belum ini? Tolong dicek nanti kalau kembali ke lokasi tugas, dicek apakah ini sudah dipenuhi atau belum. Kemudian untuk pengadaan yang di bawah yang antara 50 juta sampai 200 juta, kalau di atas 200 juta kita abaikan lah ya. Untuk 50 sampai 200 juta, maka dokumen yang harus dilengkapi tadi sama berita acara pembentukan tim pengadaan, berita acara survei, berita acara penentuan pemenang. Nah, ini beda kalau tadi yang di bawah 50 juta itu penentuan toko, kalau ini penentuan pemenang karena nanti yang antara 50 sampai 200 juta itu ada penawaran ya. Kemudian ada surat penawaran dari supplier toko. Kemudian artinya surat penawaran itu bisa saja tim pengadaan yang sudah membuat belangkonya mendatangi ke toko, kemudian mereka diminta ngisi harganya, stempel tanda tangan itu bisa, atau mereka diundang ke desa, para calon supplier atau toko, beberapa toko diundang ke desa, mereka disuruh ngisi penawaran, bisa, silakan mau mereka didatangkan atau tim pengadaan yang ke sana itu nggak ada masalah. Kemudian ada surat pernyataan penyelesaian pekerjaan. Ini karena nilainya cukup besar, maka memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya ini, karena nilainya besar berarti kan pengadaannya juga besar, jumlahnya juga banyak, maka harus ada surat pernyataan penyelesaian pekerjaan. Artinya begini, surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. Jadi toko itu harus diikat dengan sebuah surat bahwa dia sanggup mengirim barang itu dalam jangka waktu sekian hari ditentukan oleh tim pengadaan, oleh KSM ditentukan. Misalnya dia harus mengirim semen itu paling lambat pada tanggal sekian, bulan sekian, itu harus ditentukan. Dan dia harus membuat surat pernyataan sanggup itu. Dia harus membuat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian juga harus ada surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Tidak menuntut ganti rugi. Ini juga perlu. Kenapa? Karena pengadaannya besar. Mungkin mereka menyetok gitu, mereka mungkin stok barangnya juga harus besar juga, mungkin mereka harus membeli dalam jumlah besar, sementara mungkin kita mengambilnya mungkin sedikit demi sedikit melalui DO atau bahkan banyak. Nah, kenapa kita perlukan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dari toko atau supplier? Karena kita mengantisipasi, misalnya ternyata rencana kita beli katakanlah semen 200 sak, tapi ternyata dalam prakteknya pelaksanaan kita bisa lebih efisien sehingga pembelian kita mungkin tidak sampai 200 akhirnya, mungkin dengan 190 cukup, atau bahkan mungkin 180 cukup, atau misalnya ada kasus tertentu sehingga kita pembeliannya berkurang. Itu mereka tidak menuntut ganti rugi harus dibayar sesuai dengan perjanjian awal 200 sak. Itu surat pernyataan ini perlunya di situ. Sehingga ketika kita membelinya lebih sedikit dari yang sudah kita rencanakan di awal, kita KSM tidak dituntut untuk membayar sejumlah yang perjanjian awal 200 sak misalnya. Karena kita ternyata cukup dengan 190 sak misalnya. Itu perlunya surat ini seperti itu. Nah, kemudian juga dilengkapi tadi ya SPK ya. SPK surat perintah kerja,
tentu saja dengan nota, kwitansi, dan sebagainya ya. Ya, ini memang agak lebih ribet. Untuk yang di 50 sampai 200 juta ini persyaratannya lebih ribet, lebih banyak, karena memang ini menyangkut dana yang cukup besar, sehingga harus diikat dengan beberapa ketentuan ini supaya nanti KSM tidak dirugikan. Jadi harus diikat dengan beberapa, karena nilainya cukup besar. Oh, ada satu lagi di sini lupa. Surat kebenaran usaha ya. Satu lagi. Surat kebenaran usaha. Kebenaran usaha. Ini penting. Artinya tim pengadaan harus yakin bahwa yang menawar ini, ada surat penawaran ini, yang melakukan penawaran itu betul-betul memang toko yang punya bahan, betul-betul supplier yang memang punya bahan dan bidang dia memang seperti itu. Jangan sampai tim pengadaan atau KSM tertipu dengan calo, dengan maklar ya. Sekarang kan sering seperti itu. Calo itu dia nggak punya bahan, tapi dia punya perusahaan, misalnya punya CV, dia ikut melakukan penawaran, padahal dia sebenarnya nggak punya bahan. Nanti ketika dia menang, dia bahannya pun ngambil dari toko lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan kita bertransaksi langsung dengan toko atau supplier yang memang dia punya barangnya. Jangan sampai tertipu dengan calo atau maklar. Maka harus diikat dengan ini. Surat kebenaran usaha ini harus diikat. Lupa tadi. Harus ada surat kebenaran usaha ini. Itu sebenarnya intinya itu ya. Inti untuk materi pengadaan barang dan jasa itu intinya itu tadi sebenarnya. Intinya adalah aturan-aturan untuk pengadaan barang dan jasa itu nilainya diatur. Untuk nilai kurang dari 10 juta ketentuannya apa, nilai 10 sampai 50 juta ketentuannya seperti apa, 50 sampai 200 juta seperti apa. Kalau di atas 200 juta kita abaikan lah, karena mungkin tidak, selama pengalaman kita selama ini tidak pernah ada yang di atas 200 juta, sehingga kita paling hanya dengan tiga kategori itu tadi. Terus syarat-syaratnya seperti apa tadi sudah kita jelaskan, syarat dokumennya yang harus dipenuhi. Kalau yang di bawah 50 juta itu apa syaratnya, di atas 50 juta itu syaratnya apa, lebih kompleks tadi. Nah, silakan hal-hal seperti itu nanti sampaikan teman-teman ke KSM atau ke tim pengadaan. Kalau sekarang sudah mulai konstruksi, berarti sudah mulai melakukan pembelian bahan, pengadaan bahan, maka cek kembali dokumen-dokumen pendukungnya sudah sesuai atau belum dengan yang tadi saya sampaikan itu. Sudah sesuai atau belum? Kalau belum ya lengkapi, perbaiki, mumpung ini masih pelaksanaan, belum ada pemeriksaan, dilengkapi semua. Ya mungkin kalau yang sudah terlanjur ya mau tidak mau harus bukan diulang prosesnya, tapi administrasinya aja dilengkapi. Administrasi pendukungnya aja dilengkapi, minta kembali ke toko atau supplier dan sebagainya. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman TFL agar nanti direview apa yang sudah dilakukan oleh tim pengadaan oleh KSM sesuai belum dengan ini. Nah, kalau memang saat ini belum melakukan pembelian bahan, nah ini pas, ini bisa dilatihkan kepada tim pengadaan, kepada KSM agar ketika mereka melakukan itu harus memenuhi syarat-syarat seperti itu. Yang penting adalah pemahaman tadi ya, pemahaman mana yang itu masuk di bawah 10 juta, mana itu yang masuk 10 sampai 50 juta, mana itu yang masuk 50 sampai 200 juta. Pemahaman itu yang harus dipegang dulu ya. Artinya dari RPD kita hitung, kita survei, kemudian kita tentukan bahan per toko itu kita akan beli bahan senilai berapa. Nah, nilai itulah yang masuk ketentuan-ketentuan tadi. Nilai itulah yang masuk di ketentuan-ketentuan tadi. Bukan dari total RPD ya. Kalau batu fondasi, pasir, bata itu kan pasti dia akan terpisah ya. Pasti rata-rata mungkin di toko nggak ada, walaupun ada yang toko yang menjual juga. Tapi rata-rata kan mesti itu dibeli di supplier lain, tidak dalam satu toko. Itu berarti tidak masuk di situ, berarti perhitungannya lain lagi, itu ya. Itu untuk yang pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian kita akan melangkah ke tentang perubahan kontrak. Saya selalu menyebut bahwa
nonsen atau tidak mungkin RAB yang kita buat itu dalam pelaksanaan akan berlaku atau akan terlaksana sama persis, itu pasti tidak mungkin. Kalau sampai yang bisa persis gitu, artinya pelaksanaannya bisa persis dengan RAB, saya meragukan itu. Pasti ada rekayasa. Karena tidak mungkin, pengalaman saya di program pemberdayaan masyarakat, pasti pelaksanaannya akan banyak berubah dari yang rencana di RAB. Jadi ini dimungkinkan, sangat dimungkinkan di program kita. Itu sangat dimungkinkan ya, terjadi perubahan-perubahan itu sangat dimungkinkan di program kita. Nah, perubahan itu bisa terjadi karena beberapa sebab ya. Perubahan kontrak itu bisa terjadi untuk beberapa sebab. Yang pertama, volumenya bertambah atau berkurang. Jadi volume itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Misalnya kita di RAB, kita rencanakan untuk galian septic tank itu kedalamannya 1,5 ya. Kedalaman 1,5, lebar 1,2, panjang 1,2 ketemu kubikasinya. Ternyata ketika dalam pelaksanaan, mungkin ketika kita membuat RAB, kita tidak memperhitungkan bahwa tanah dasarnya itu seperti apa, kita belum tahu mungkin. Ternyata setelah dalam pelaksanaan digali, ternyata ketemu batu besar ketika menggali, dan tidak mungkin septic tank itu dipindah ke lain tempat lagi, sudah tidak mungkin, jadi harus di situ. Maka kan berarti galiannya mungkin menjadi berkurang. Volume galiannya menjadi berkurang. Jadi volumenya mungkin menjadi berkurang dan mungkin harus tapi kan tetap walaupun volume kedalamannya berkurang, tapi volume septic tank kan tidak boleh berkurang ya. Jadi mungkin septic tanknya menjadi agak timbul sedikit di tanah misalnya. Walaupun ini tidak kita rekomendasi ya kalau septic tank sampai timbul di atas tanah. Tapi misalnya terpaksa ada timbul sedikit di atas tanah, berarti kan volume galiannya menjadi berkurang. Tapi mungkin fondasi biliknya menjadi bertambah karena biliknya kan harus diangkat juga, harus lantai bilik kamar mandi kan harus diangkat supaya elevasi masuk ke septic tank terpenuhi, sehingga mungkin fondasi biliknya menjadi bertambah. Jadi volumenya bilik menjadi bertambah. Nah ini perlu nanti namanya perubahan kontrak ya. Bisa terjadi perubahan volume. Mungkin ada contoh lainnya, misalnya di fondasi, di pasangan bata atau di atap atau di mana mungkin terjadi perubahan ini. Kemudian yang kedua, mungkin saja terjadi perubahan spesifikasi. Spesifikasinya berubah. Spesifikasi mungkin berubah, bisa saja terjadi. Misalnya begini, satu contoh yang paling sederhana. Di RAB desain kita merencanakan tulangan septic tank itu pakai kolom dan slope ya, misalnya. Kita rencanakan tulangan septic tank itu pakai kolom dan slope. Besinya besi 8 katakanlah. Tapi di RAB sudah terlanjur kita hitung seperti itu. Tapi kemudian ketika pelaksanaan ada saran, dan itu masuk akal ya sarannya. Sebenarnya untuk tulangan septic tank itu cukup pakai tulangan tunggal menerus ya. Tulangan tunggal menerus gini ya. Tulangan tunggal menerus bentuk U gitu ya untuk tulangan septic tank ya. Tidak perlu harus ada kolom, ada slope ya. Jadi mungkin tulangan tunggal menerus seperti ini, tidak perlu tulangan rangkap ya. Tulangan tunggal menerus itu sudah cukup. Tidak perlu kolom, tidak perlu slope. Berarti ada perubahan spesifikasi. Speknya bisa menjadi berubah. Itu mungkin saja terjadi. Itu boleh. Kemudian mungkin saja terjadi, tapi ini sangat jarang ya, kegiatannya bertambah atau berkurang kegiatannya. Kalau tadi hanya sekedar volume ya, volume yang bertambah atau berkurang, ini kegiatan itu berarti misalnya dari rencana 30 titik, satu desa itu rencana 30 titik lokasi, 30 septic tank, 30 bilik, ternyata terjadi force major, bencana alam atau apa, sehingga akhirnya ada pembengkakan biaya dan akhirnya menjadi hanya 29. Tidak lagi bisa 30 bilik, 30 septic tank. Berarti hanya tinggal 29 menjadi 29 misalnya. Nah, itu perlu juga perubahan kontrak kegiatan ini. Perubahan kontrak. Nah, yang perlu harus dipegang oleh teman-teman adalah bahwa setiap perubahan kontrak itu harus mendapat persetujuan dulu dari PPK ya. Kontraknya itu kan kontrak kerja kita di Sandes kan antara KSM dengan PPK.
Nah, setiap perubahan itu, kalau terjadi perubahan, sebelum perubahan itu dilaksanakan, itu harus mendapat persetujuan dari PPK dulu. PPK sudah oke, udah ACC, baru dilaksanakan perubahannya. Selama PPK belum memberikan lampu hijau untuk perubahan, maka jangan dilakukan perubahan. Nah, nanti ada contohnya di form lampiran di Juknis itu ada contoh form untuk perubahan. Dan satu lagi ini yang tapi jarang terjadi ya, itu perubahan waktu ya. Waktu bisa juga menjadi perubahan kontrak. Perubahan waktu itu bisa juga menyebabkan perubahan. Misalnya di kontrak di PKS antara KSM dengan PPK dulu disebutkan periode pekerjaannya itu 90 hari kerja misalnya, 90 hari kerja. Ternyata karena ini musim hujan, masih hujan terus, kemudian ada pengadaan barang yang tersendat, bermasalah, sehingga akhirnya 90 hari kerja itu terlampaui, lebih dari 90 hari kerja. Maka sebelum 90 hari kerja itu terlampaui dan kita sudah perhitungkan itu nanti pasti akan terlampaui, maka ajukan perubahan waktu ini. Perubahan waktu menjadi misalnya 100 hari atau 110 hari, yang penting tidak melewati tahun anggarannya. Itu bisa. Jadi perubahan waktu juga bisa terjadi perubahan kontrak. Tetap prinsipnya PPK harus setuju dulu. Setelah setuju dibuatkan berita acaranya, ada di formulirnya ya, di Juknis ada formulirnya itu di situ. Intinya di situ hanya semula apa, menjadi apa, alasannya apa. Intinya itu aja di form berita acara itu, perubahan kontrak atau adendum itu. Semula apa, misalnya semula galian safety tank sekian meter kubik menjadi sekian meter kubik, alasannya apa, ketemu batu atau tanah longsor atau apa, over biaya pekerja karena tanah longsor sehingga harus pekerjaan galian berulang-ulang, terjadi pembengkakan biaya untuk upah misalnya. Itu justifikasinya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau contoh lengkapnya silakan nanti dilihat. Nah, biasanya perubahan kontrak ini itu dilampiri dengan pekerjaan tambah kurang. Pekerjaan tambah kurang. Artinya begini, misalnya tadi kita harus menambah fondasi bilik. Maka berarti untuk menambah biaya untuk menambah fondasi bilik itu kan pasti harus diambilkan dari lainnya. Berarti mesti ada yang dikurangi ya, mesti ada kegiatan lain yang harus dikurangi untuk menutup penambahan biaya fondasi bilik itu ya. Itulah yang namanya pekerjaan tambah kurang. Itu sebagai lampiran. Di situ disebutkan misalnya kalau perlu harus dengan gambar ya. Mungkin kadang-kadang harus dengan gambarnya. Dulu gambarnya fondasi tinggi sekian menjadi tinggi sekian, volume sekian menjadi volume sekian, diambilkan dari misalnya pekerjaannya galian dulu sekian menjadi sekian. Nah, ada sisa biaya untuk menambah kekurangan biaya di fondasi bilik. Nah, itu pekerjaan tambah kurang namanya. Itu sebagai lampiran di adendum kontrak. Kalau kita di proyek kita menyebut sebagai CCO ya, CCO. Nah, itu kira-kira teman-teman materi kita untuk hari ini. Jadi tentang pengadaan barang dan jasa tadi intinya adalah syarat-syaratnya apa saja, mekanisme prosedurnya harus dilalui seperti apa, syarat dokumennya seperti apa, syarat rupiahnya, nilai biayanya seperti apa. Kemudian untuk adendum kontrak tadi apa saja yang bisa dilakukan untuk adendum kontrak dan persyaratannya apa saja untuk adendum kontrak. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kita masih ada waktu nanti untuk diskusi, tanya jawab, sharing mungkin. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, mungkin kemarin ada TFL yang sudah menjadi TFL Sandes tahun sebelumnya, mungkin ada pengalaman-pengalaman bisa di-sharing di sini, atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi ketika pengadaan barang, yang sudah melakukan pengadaan barang mungkin bisa di-share di sini, kita nanti bisa berbagi pengalaman. Silakan tanya langsung lewat video, atau yang agak malu-malu silakan tanya pertanyaannya diketik di chat di WA, di chatnya Zoom ya. Oke, silakan teman-teman. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui forum chat atau langsung mengambil audionya.
yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya nanti. Atau ketik pertanyaan di chat itu, di chat bagian bawah juga boleh. Nanti kita sampaikan ke Bapak narasumber. Silakan. Dari Sumba Barat, ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa diskusi mengenai program kali ya Pak? Kalau nggak saya yang bertanya loh ini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Oke, saya akan bertanya sampel di kabupaten aja. Untuk Sumba Barat ke TFL Teknik ya. TFL Tekniknya Sumba Barat, Bu Florencia, mana Bu Florencia Rumaria? Untuk Bu Florencia bisa di unmute audionya. Mana Bu Florencia? Mana orangnya? Ada nggak? Dia keluar Pak. Nggak ada? Iya. Nggak ada ya Bu Florencia? Oke. Pak Andreas Habuku Palu. Pak Andreas Habuku Palu mana? Nggak ada juga. Untuk Bapak Andreas bisa di unmute audionya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak narasumber. Oke, Pak Andreas. Iya. Di unmute audionya biar diperbesar videonya, Pak. Ya, Pak Andreas. Di tempat Pak Andreas sekarang progresnya sudah sampai di mana? Oke, sudah masuk. Ya, silakan Pak Andreas. Untuk progresnya sekarang di lokasi tugas Pak Andreas sudah sampai di mana? Ya. Audionya bisa dijauhkan yang satu atau dimatikan dulu? Feedback ya. Yang salah satu dimatikan dulu audionya biar nggak feedback. Aduh, feedback ya. Ganti lainnya aja, Pak. Ganti lainnya aja. Oke, Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Progres kita di lokasi tugas Pak Andreas sekarang sudah sampai di mana? Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya. Di tempat Pak Andreas sekarang progresnya sudah sampai di mana? Mas. Ini Bapak sudah cara kalian tumbang setting Pak. Berarti sudah ada pembelian bahan ya berarti? Berarti sudah ada pembelian bahan ya? Bahannya belum, Pak. Oh. Itu rencana bahannya dari dalam desa aja atau harus ke kabupaten? Jaraknya kira-kira jauh atau tidak? Kalau untuk material lokal, macam pasir, batu itu ada yang sebagian di dalam desa, tapi yang lain dari luar desa, Pak.
Yang semen, besi, tulangan dari luar desa ya? Itu di kota kabupaten Pak. Cukup jauh jaraknya. Jauh Pak. Jauh. Oh. Nah, itu nanti Pak Andreas tolong tim pengadanya dilatih ya, dilatih tadi seperti syarat-syarat tadi ya. Jadi untuk yang pengadaan untuk yang lokal pasir atau batu tadi cukup itu disepakati dirembuk harganya berapa, kemudian siapa aja yang nanti disepakati untuk mengadakan satu orang atau dua orang, jangan hanya satu orang ya, tapi minimal 2 atau 3 orang lah biar ada pembagian di masyarakat setempat ya, untuk yang lokal ya. Kemudian kalau untuk yang pembelian semen dengan besi ya tadi seperti syarat tadi dihitung dulu, disurvei, dihitung kira-kira pembelian di satu toko itu nilainya seberapa, apakah di bawah 10 juta atau di atas 10 sampai 50 atau di atas 50 juta. Nanti KSM-nya tim pengadaan dilatih supaya mereka memenuhi ketentuan-ketentuan tadi. Dokumen-dokumennya sudah disiapkan, jangan sampai karena jaraknya kabupaten jauh dan dokumennya harus disiapkan dari awal supaya tidak bolak-balik. Nanti perlu biaya lagi kalau harus bolak-balik. Oke, baik Pak. Oke, Pak Andreas ya, baru penggalian ya, berarti belum pembelian ya. Kalau Sumba Barat Daya, coba yang perempuan, saya cari yang perempuan. Ratna Agnasta Tanodi. Mana? Ratna Anasta Tanodi. Halo, hadir Pak. Hadir ya, Bu Ratna? Mana? Mana Ratna Anasta? Tampilkan videonya, Pak. Tampilkan videonya coba. Mana? Oke, Bu Ratna. Ya. Halo Ratna. Yang lainnya timut. Oke, Bu Ratna sekarang progresnya di Sumba Barat Daya. Progresnya sampai di mana? Kalau progres Barat sendiri untuk desa saya masih baru sampai galian Pak. Oh sama ya berarti ya. Galian duluan. Nah, berarti masih sama dengan yang Sumba Barat tadi ya. Berarti pengadaan pembelian bahan belum dilakukan. Kalau untuk pembelian barang-barang sendiri kami belum lakukan Pak. Soalnya kan kita masih siapkan lubang duluan. Persetujuan bersama KSM baru kita bisa pengadaan barang Pak. Tapi udah disiapkan ya, kira-kira nanti udah artinya tim pengadaan KSM sudah dilatih tentang persyaratan tadi, udah dilatih belum? Sudah Pak, kalau untuk berita acara saya kita sudah siapkan semua. Kita juga sudah survei beberapa toko KSM pengadaan barang. Kemungkinannya untuk pengadaan barang di satu toko di bawah 50 atau di atas 50 juta? Kalau untuk pengadaan sendiri ada yang di bawah 50, ada yang di atas 20 juta. Ada yang apa itu yang di atas 50 juta? Kalau untuk 50 juta sendiri seperti semen, besi Pak. Itu di satu toko berarti ya mungkin ya, kalau di atas. Iya Pak. Oke. Berarti nanti ya, kalau yang di atas 50 juta tadi kan persyaratannya cukup lengkap ya, cukup rumit, cukup banyak. Jadi tolong dipersiapkan KSM-nya, tim pengadaan dipersiapkan supaya nanti mereka tidak bolak-balik lagi untuk melengkapi itu tadi ya. Iya, siap Pak. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sumba Tengah Pak Yosep Gabriel Cornelis. Mana? Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yosep. Gimana kabarnya Bapak? Gimana progresnya di Sumba Tengah Pak Yosep? Progres untuk Sumba Tengah sampai saat ini masih dalam tahap penggalian septic. Oh sama ya? Sama ya? Tidak ada masalah kan untuk galiannya, tidak ada sumber air atau dia di tanah berlumpur atau berawa atau dipasang surut, nggak ada ya? Bukan daerah itu?
Jadi tanahnya tanah biasa ya? Ya Pak. Oh berarti nggak ada masalah ya untuk galian ya Pak? Ya. Untuk pengadaan sudah dipikirkan kira-kira nanti seperti apa pengadaan bahannya? Bagaimana Pak? Untuk pengadaan bahannya sudah dipikirkan, sudah direncanakan nanti mungkin harus kemana belinya, mana yang bisa dibeli dari masyarakat, mana yang harus beli dari toko, sudah ada rencana-rencana seperti itu? Sudah Pak, untuk rencana belanja material itu yang kita belanja di desa atau lokal itu seperti pasir, batu gunung, kerikil dan kayu Pak. Itu lokal ada ya, masyarakat ada ya yang mengumpulkan ya? Ya ada Pak. Kalau tokonya cukup jauh jaraknya dari desa? Jarak toko dari toko ke desa itu sekitar kurang lebih itu 20 kilo Pak. Oh cukup jauh juga ya berarti ya? Ya. Oke nanti tolong itu diperhitungkan ya Pak. Perhitungan biaya angkutnya diperhitungkan, gini diambil yang paling efisien seperti apa nanti. Terus untuk survei harganya juga betul-betul dilakukan survei harga supaya kita dapatkan harga yang memang betul-betul paling efisien ya. Sumba Tengah, oke. Sumba Timur saya ganti yang pemberdayaan lah. Yang pemberdayaan Beni Octavianus yang pemberdayaan, coba gantian. Ya. Ya Pak. Oke Pak Beni. Pak Beni, ketika mau persiapan konstruksi dilakukan rembuk warga dulu tidak? Seperti tadi gambaran saya tadi, kalau mau kan kita harus ada rembuk warga dulu, dibahas beberapa hal tadi, itu sudah dilakukan belum? Sudah Pak. Sudah dilakukan? Sudah. Terus kesepakatannya apa saja kesepakatannya? Sudah. Itu untuk kalau pengadaan material lokal itu seperti pasir, batu itu diadakan di desa. Kemudian yang untuk material toko itu semua dari kota. Kalau untuk tenaga kerjanya sendiri bisa dari dalam desa sudah cukup atau bagaimana? Dari dalam desa cukup. Ada perempuannya nggak yang kemarin berminat untuk bekerja, ada perempuannya nggak tidak? Kalau untuk bukan tidak. Pekerja? Kalau untuk perempuan hanya masuk dalam pengurus. Yang nanti bekerja di konstruksi nggak ada perempuan, ada yang berminat. Kemarin kan maksudnya di Rembuk ada semacam pendaftaran gitu loh, siapa yang berminat mau bekerja di pekerjaan kita, itu ada nggak yang perempuan yang berminat misalnya ikut bekerjanya di konstruksi loh, tidak di pengurusan? Kalau untuk dalam itu tidak, kalau penerima kan ada perempuan pasti di rumah masing-masing mereka langsung. Oh bantu di rumah masing-masing ya? Ya. Ada swadaya dari warga penerima manfaat? Ya ada. Apa bentuknya swadaya? Bentuk swadayanya apa? Bentuk swadayanya dari Swadayanya di rumah masing-masing mereka siapkan misalnya air, kemudian kayu, itu, bambu. Galian mereka nggak swadaya atau masuk? Ada swadaya juga mereka kalian atau kalian oleh pekerja? Oke, itu nanti diperhitungkan ya, dicatat ya, swadaya itu dicatat ya, dilaporkan nanti ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, sama-sama. Yang Lembata, Bu Magdalena Penny Lajar. Bu Magdalena mana ada? Bu Magdalena Penny Lajar. Bu Magdalena bisa dinyalakan audionya. Baterai
Oke, silakan Bu Magdalena videonya. Selamat siang Ibu. Ya, dari Kabupaten Lembata, saya Magdalena Piniladar. Ya, progresnya di. Pertanyaan saya. Oh, oke, silakan. Ya. Ya, pertanyaan saya, jika dalam perjalanan terjadi kenaikan harga, Ya. supplier A sudah menang. Ternyata karena masa pandemi sehingga kenaikan harga ini beliau mengundurkan diri. Ya. Nah, pertanyaan saya, sudah pada bulan Agustus dan September baru beliau mengundurkan diri. Apakah dilelang ulang atau KSM sendiri yang belanja, Bapak? Mungkin ini saja yang boleh saya tanyakan dan saya kembalikan. Oke, Bu Magdalena. Gini, kalau lelang itu untuk kasus yang di atas 200 juta tadi ya, Bu ya. Dimatikan dulu audio. Lelang itu kan untuk kasus yang pengadaan di atas 200 juta tadi ya. Itu kan di kita kan jarang pengadaan sampai di atas 200 juta kan jarang ya. Kita bahkan tidak, selama ini belum pernah terjadi. Biasanya pengadaan pasti di bawah 200 juta. Artinya berarti paling di antara 50 sampai 200 juta. Tadi syaratnya kan tidak ada lelang ya, cukup pengadaan langsung tapi diikat dengan SPK. Diikat dengan SPK. Nah, kalau kemudian tadi misalnya kita udah tentukan kita mau beli di toko A, ternyata di perjalanan dia mengundurkan diri karena mungkin harganya sudah tidak sesuai lagi, dia mengundurkan diri, maka KSM tidak harus lelang ulang kan. Lelang ulang kan untuk yang di atas 200 juta. Jadi cukup kemudian mencari toko lain yang atau dulu ditawarkan kepada dulu yang ikut nawar, yang dulu juga ikut nawar tapi tidak menang, bisa ditawarkan ke yang dulu dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Kalau ternyata dengan harga yang sama tetap tidak ada yang mau dan kita secara kewajaran memang saat itu harganya memang sudah naik semua, ya kita bisa tunjuk aja di antara kemarin yang menawarkan salah satu dengan harga yang memang wajar pada berlaku saat itu. Gitu. Jadi tidak usah lelang ulang lagi. Karena lelang ulang itu hanya untuk yang di atas 200 juta, Bu ya. Jadi apalagi sudah sampai Agustus September kan tidak mungkin lagi kita, paling pengadaan juga tinggal sedikit lagi ya. Jadi tidak perlu lelang. Jadi cukup semacam survei lagi aja, kemudian tentukan aja. Syukur kalau ada toko yang masih sanggup dengan harga yang awal. Tapi kalau memang saat itu memang kondisinya memang semua harga memang naik, ya kita bisa lakukan perubahan kontrak nanti. Karena mungkin dengan kenaikan harga itu mungkin akan ada pengurangan di kegiatan yang lain. Itu ya Bu Magdalena ya. Oke. Itu Lembata Nagakeo. Pemberdayaannya saya ambil Pak Donatur Gapi. Donatur Gapi. Mana itu? Nagakeo. Oh, ada pertanyaan. Yang nomor 1 dan 3. Oke. Silakan Pak. Oh, izin. Oh, nggak ada Pak Donatur ya. Oke. Saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan ini. Dari Pak Daud Aryau Kai dari Sumba Tengah. Dari lampiran Juknis tentang SPK itu tidak memuat tentang sanksi. Jadi kami boleh menambah poin tentang itu Pak? Boleh sekali. Jadi gini ya, Juknis itu kan standar. Kita tidak boleh mengurangi, tapi kita boleh menambah. Nah, kita boleh menambah. Jadi kalau di SPK contoh narasi SPK-nya tidak ada sanksi, teman-teman mau menambah sanksi lebih bagus, itu sebagai untuk mengikat mereka ya. Silakan tambahkan pasal tentang sanksi. Jika pengiriman barang tidak selesai sampai sesuai yang sudah ditentukan, maka itu sanksinya apa? Silakan bisa disepakati di situ. Tapi sanksi itu harus disepakati berdua ya. Tidak boleh kita hanya menentukan sepihak, tapi harus disepakati antara KSM dengan supplier toko. Boleh menambah sanksi. Malah bagus itu kalau bisa menambah. Kemudian
Pak Andreas Habuku, untuk pengadaan barang dan jasa apa kena pajak, Pak? Pajak itu ditanggung oleh supplier toko ya. Bukan ditanggung oleh pajak, tetap ada pasti ya. Tapi itu ditanggung oleh supplier atau toko, bukan oleh KSM ya. Jadi masing-masing toko itu kan pasti sudah punya NPWP ya. Toko itu kan, toko supplier itu kalau dia toko resmi gitu pasti sudah punya NPWP ya. Jadi setiap barang yang dia jual itu sudah include sudah termasuk pajak-pajak di dalamnya. Jadi KSM tidak, yang membayar pajak bukan KSM tapi toko atau supplier. Tapi kalau pengadaan oleh masyarakat itu tidak ada sama sekali malah. Pengadaan tadi yang ada pengumpulan pasir, batu kali, itu kayu itu tidak perlu pajak ya. Jadi terbebas dari pajak. Oke, saya kira itu ya. Untuk yang kabupaten lain mudah-mudahan. Oh, silakan Pak siapa? Pak Freddy Yohanes dari. Oke, silakan Pak Freddy Nagakeo. Selamat siang Pak Freddy. Ini saya mau bertanya menyangkut kwitansi pembayaran. Ya. Gimana? Kabupaten Nagakeo ini kita sistemnya belanja langsung. Oke. Dari KSM. Jadi di sini ada beberapa toko yang tidak ada material pipa AW. Ya, oke. Nah, di dalam pembelanjaan material pipa itu di luar dari Kabupaten Nagakeo. Oke, ya. Karena perbatasan itu kabupaten baru. Ya. Jadi hanya berapa toko, 4 toko saja yang ada di Kabupaten Nagakeo. Di nota pembelanjaan itu hanya tercantum harga material. Ya. Tidak ada biaya angkut ke lokasi desa. Ya, oke. Saya mau tanyakan di sini untuk pertanggungjawaban transportasinya itu kita buatkan dalam bentuk kwitansi pengangkutan atau bagaimana Bapak? Ya, pakai kwitansi biasa aja, kwitansi pengangkutan. Artinya yang pengangkutannya oleh toko itu atau pengangkutannya oleh KSM itu silakan tentukan tadi. Tapi saya sarankan sesuaikan dengan RAB aja. Kalau RAB dulu harga pipa itu adalah harga pipa di toko, maka di bukti pembelanjaannya juga harga pipanya ya harga pipa di toko ditambah ada kwitansi untuk ongkos angkut. Ditambah di luar ya, jadi dipisah antara harga pipa dengan harga ongkos angkut. Tapi kalau dulu RAB-nya di RAB Pak Freddy itu ternyata harga pipa di RAB itu sudah dihitung sebagai harga pipa sampai di tempat, sampai di lokasi, artinya sudah termasuk ongkos angkut, ya di pertanggungjawabannya juga harga pipa itu dianggap sudah sampai di lokasi. Jadi sesuaikan aja dari RAB dulu. RAB dulu, harga pipa itu apakah hanya harga pipa di toko atau harga pipa sudah sampai di lokasi termasuk ongkos angkut, sesuaikan ya. Kalau kemudian ternyata dipisah harga pipa di toko sendiri pakai nota kwitansi sendiri, kemudian ada biaya angkut, itu biaya angkut itu pakai kwitansi tersendiri aja, dipisah. Gitu ya. Oke, sama-sama Freddy. Oke ya, saya kira teman-teman, waktunya juga sudah. Oke. Oh, silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Silakan Pak Dani. Ya, silakan. Material. Untuk pengadaan material fabrikasi dan material bongkar. Ya. Di desa kami ada beberapa material yang sudah tersedia. Tapi langsung menyentuhkannya dengan STK yang dibuat berupa fabrikasi Pak, atau
bagaimana Pak? Tergantung penjualnya Pak Dalni, tergantung penjualnya. Kalau misalnya bahan lokal pasir, batu fondasi itu ternyata belinya juga di toko yang sama dengan yang jual semen atau besi tulangan, ya berarti itu dihitung total biayanya berapa, masuk persyaratan tadi, masuk persyaratan yang mana, di atas 50 juta atau di bawah 50 juta tadi. Dan tergantung itu belinya di mana. Tapi kalau misalnya begini, misalnya pasir atau kayu atau batu fondasi itu dibelinya karena di lokal tidak ada, harus beli ke supplier misalnya. Tapi yang jual berbeda dengan yang jual semen dengan yang jual besi, yaitu dipisah, yaitu dilihat per masing-masingnya, per masing-masing tokonya, jangan digabung. Jadi kalau dia belinya di satu toko, jadi semua semen, pipa, besi tulangan, pasir, bata, batu fondasi ternyata belinya hanya di satu toko, semua sudah ada semua di situ, ya berarti total yang mau dibeli di toko itu masuk mana? Masuk di bawah 50 juta atau masuk di bawah atau di atas 50 juta, dilihat dari situ aja. Oke ya, sesuaikan nanti ya, sesuaikan dengan itu ya Pak. Oke. Ya Pak Muhammad. Bertanya lagi Pak. Oh tanya Pak. Oke Pak Muhammad Darlan, silakan. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya Pak, apabila belanja, saya mau bertanya mengenai pengadaan barang dan jasa. Apabila belanja material di toko A pada RPD 1 sebesar 40 juta, berarti cara pengadaannya belanja langsung dengan lampiran, nota, dan kwitansi. Ya. Terus pada RPD 2 kita belanja di toko A, toko yang sama sebesar 20 juta. Berarti totalnya sudah 40 juta. Kita belanjakan 60 juta totalnya. Apakah di total atau sendiri-sendiri cara pengadaannya, Pak? Tadi acuannya RPD ya. Acuannya RPD. Jadi kalau bahan-bahan ini kan masih masuk di RPD 1 ya, berarti. Ini RPD atau RPDB, Pak ini? RPD tapi sekaligus dengan RPDB juga, Pak. Karena RPDB-nya kan termin 3 kali. Termin pertama 75 juta. Misalnya kalau kita belanja pada termin pertama di toko A, misalnya 45 juta. Pertama saja contoh. Terus termin kedua kita belanja di toko yang sama 10 juta, berarti sudah 55 juta, Pak. Ya, itu masih itu cara pengadaannya sama ya. Tolong istilahnya di ya. Yang namanya termin itu 70% dan 30% termin itu ya. Itu termin. 70% 245 juta itu termin 1, 30% termin kedua itu 105 itu termin. Kalau kemudian di dalam termin itu kan dipecah lagi menjadi RPDB ya, itu rencana penggunaan dana bank ya itu ya. Jadi kan termin 1 itu kan ada RPDB 1, RPDB 2, RPDB 3. Nah, acuan kita adalah RPDB yang 245 termin 1 itu acuan kita itu. Kalau pembelanjaannya di satu toko untuk RPD 1 di satu toko itu lebih dari 50 juta walaupun belanjanya 1 kali atau 2 kali, di total lebih dari 50 juta, berarti itu masuk persyaratan di atas 50 juta tadi. Ya, itu ya. Tapi itu mestinya harus direncanakan dari awal bahwa kita akan membeli di toko itu untuk RPD 1 ya, misalnya dari 245 juta itu kita akan membeli semen, besi, pipa di toko A itu nilainya nanti akan total 70 juta, berarti itu masuk di persyaratan di atas 50 juta tadi. Itu ya, oke. Silakan ada lagi. Oke, Pak Daud. Ya, silakan Pak Daud. Baik, terima kasih buat kesempatan yang kedua, Pak. Saya ingin bertanya, menindaklanjuti apa yang ditanyakan oleh saudara Dalmi tadi, Pak. Karena kebanyakan kami di Sumba Tengah itu KSM-nya
ini bersepakat untuk pembelian material itu kepada satu supplier, Pak. Ya, oke. Dan ketika kami rembuk juga untuk bagaimana nanti membuat laporan pertanggungjawaban, bendahara juga mengiyakan itu karena bagaimana kita juga mengetahui kemampuan orang-orang di desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Ya, ya. Itu memang difasilitasi oleh kami. Nah, jadi dan kontur juga yang kami alami di Sumba Tengah itu cukup sulit, medannya cukup sulit. Jadi KSM itu bersepakat walaupun materialnya diambil dari masyarakat setempat, tapi untuk memfasilitasi ke titik-titik pembangunan itu akan tetap difasilitasi oleh supplier. Ya. Supplier yang punya kendaraan. Kira-kira kalau notanya keluar dari supplier itu bagaimana, Pak? Oke, itu berarti kasusnya masyarakat yang mengumpulkan tetapi yang menjual supplier ya? Ya, Pak. Yang menjual supplier ya? Oke, Pak, sebenarnya kalau dari kita sebenarnya yang kita kehendaki itu kita beli langsung ke masyarakat ya, tapi kalau memang kasusnya seperti itu berarti yang penting kita belinya kepada siapa saja, kita belinya kepada siapa itu yang penting. Kalau kita belinya kepada supplier ya berarti notanya dari supplier berarti. Kalau kita memang belinya dari supplier ya, tapi kalau kita beli langsung ke masyarakat berarti kita notanya yang tanda tangan ya masyarakat yang mengumpulkan itu. Kalau supplier berarti kelengkapannya tadi itu, kelengkapannya harusnya sudah ada. Supplier kan biasanya punya nota, nanti dilengkapi dengan diperkuat dengan kwitansi, berarti ada dua bukti itu kalau supplier ya. Ya, makasih Pak. Oke. Masih ada lagi? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi tugas teman-teman TFL adalah pertama mendampingi tim pengadaan untuk melakukan tadi proses pengadaan barang dan jasa, melatih tim pengadaan bagaimana mekanisme prosedur untuk pengadaan barang dan jasa, terutama memahamkan tentang persyaratan-persyaratan tadi, persyaratan nilainya, terus dokumen-dokumen yang harus dipenuhi apa saja, itu tugas teman-teman TFL untuk melatih tim pengadaan nanti. Dan yang penting mendampingi ya, mendampingi jangan sampai proses pengadaan ini nanti tidak mendapatkan barang yang sesuai yang memang sudah disepakati. Saya kira itu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa nanti berhubungan dengan Faskapnya, bisa berhubungan dengan tenaga ahli di regional 4 ya, ini berarti di regional 4 NTT nanti, atau langsung ke pusat juga bisa. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sandes, hidup bersih dan sehat. Terima kasih untuk Bapak Ide Sasongko yang telah menyampaikan paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas di lapangan. Bapak Ibu, kami ingatkan untuk sesi materi yang terakhir, bisa untuk mengisi form evaluasi materi pengadaan barang dan jasa. Linknya sudah terdapat di website. Dan apabila yang belum mengisi absensi bisa di sekarang. Yang selanjutnya kita akan break isoma dan akan kembali pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan diaktifkan kembali 30 menit sebelum acara dimulai untuk melakukan registrasi. Dan kami ingatkan untuk mengisi form absen dan form evaluasi. Meeting. Ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak peserta sekalian, tadi moderator sudah menyampaikan dari sesi yang sudah kita laksanakan bersama, yaitu ada form evaluasi dari beberapa materi yang untuk segera diisi form evaluasinya melalui dompet yang sudah terkirim dompet linknya oleh Pak Medinya.
sekaligus absensinya. Yang merasa belum absen, persilakan absen sebelum saya tutup untuk sementara. Terima kasih. Selamat siang Ibu.